Tadinya saya hanya bercerita di Instagram, tujuannya untuk minta doa sebetulnya. Karena saya nggak tahu orang soleh mana yang doanya dikabulkan oleh Allah untuk ibu saya. Namun saya tidak menyangka bahwa ternyata banyak teman-teman yang ingin tahu perkembangan kondisi ibu, dan saya pikir ini cara saya untuk minta doa lagi kepada teman-teman semua. Jadi saya mau ucapkan terima kasih atas semua perhatian, atas semua doa. Kadang-kadang saya ketemu orang kemudian mengatakan, ibu gimana kabarnya? Jadi kadang-kadang saya suka terharu juga dengan itu. Termasuk makasih ya untuk teman-teman semua yang berkali-kali nanya kabar ibu. Alhamdulillah setelah 11 hari di ICU di Kota Mekah dan kami bisa pulang ke Indonesia dengan baik, alhamdulillah. Ibu saya sekarang masih di ICU. Setelah ini saya akan datang lagi ke rumah sakit karena dokter mau ketemu sama saya. Sudah 5 hari di ICU di Jakarta, tapi ibu dalam keadaan membaik. Tidak seperti ketika di Kota Mekah. Di Kota Mekah itu masih pakai ventilator dan alat-alat yang sangat banyak yang saya nggak tahu itu alat apa. Namun alhamdulillah ventilator sebenarnya sudah bisa dilepas, makanya dokter izinkan untuk pulang ke Indonesia untuk mendapatkan pengobatan lanjutan. Namun ternyata sampai di Indonesia masih harus di ICU lagi. Jadi ini hari kelima, tadi dokter mengatakan lagi, para suster di ICU mengatakan ibu saya harus transfusi darah lagi karena HB yang rendah. Jadi memang dalam 1 bulan ini memang saya banyak mengosongkan waktu untuk tidak pergi keluar kota untuk berdakwah. Seperti biasanya kan selalu keluar kota untuk berdakwah, karena memang masih fokus dulu dengan ibu. Jadi nggak terlalu banyak kerja atau berdakwah, nggak terlalu banyak keluar rumah terlalu sering, karena di jam-jam tertentu setiap harinya saya harus ke rumah sakit bersama dengan adik-adik. Jadi di ICU tidak bisa dijenguk oleh semua orang, hanya saya juga minta maaf karena banyak sekali. Tadi ada juga teman-teman wartawan yang secara personal ya, bukan dengan kamera mau jenguk ibu gitu, karena kenal secara personal dengan keluarga kami. Saya katakan saya minta maaf karena di ICU belum bisa dijenguk. Belum bisa dijenguk kecuali anak-anak. Jadi dokternya mengatakan anak-anak itu saja yang boleh jenguk karena keadaannya ringkih, tulang dadanya masih retak, dan kemarin ada infeksi paru karena mungkin pulang dari Kota Mekah menuju ke Indonesia banyak udara dan sebagainya, jadi ada infeksi paru sedikit. Jadi memang belum bisa dijenguk. Mudah-mudahan nanti ketika ibu sudah pindah ke ruang rawat inap dan sudah pulang ke rumah saya, sudah lebih stabil, baru bisa dijenguk oleh orang. Sekarang paling yang saya siapkan di rumah persiapan untuk kamarnya ibu, karena tadinya ibu kan tinggal di rumah saya. Setelah itu ibu tinggal di rumahnya Ricci setelah itu. Kemudian memilih untuk tinggal di rumah Ricci yang lama di Kebagusan ya. Tapi semenjak ibu sakit ini, saya katakan ibu nggak boleh di mana-mana, harus di rumah saya. Dikarenakan rumah saya itu dekat sekali dengan rumah sakit. Karena pengalaman gagal jantung kemarin, kalau kita terlambat sekian menit, orang yang sudah berhenti nafas, ibu berhenti nafas 5 menit. Kenapa 5 menit? Karena rumah sakitnya ada di bawah hotel kami. Jadi cuma butuh waktu 5 menit ke rumah sakit itu. Saya nggak terbayang kalau rumah sakitnya jauh. Jadi saya katakan ibu harus tetap di rumah Oki, rumah sakitnya dekat, orang-orang banyak. Jadi kalau ada apa-apa ketahuan. Karena saya nggak mau terjadi seperti papa saya yang kami nggak tahu. Papa saya kayaknya serangan jantung juga. 8 jam kemudian kami baru tahu pada saat sudah membiru, sudah kaku, sudah dingin. Saya nggak mau itu terjadi lagi.